Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar masalah analisis korelasi person, product moment, berbantuan spesies. Jadi kalau kemarin pada konten kemarin kita membahasnya melalui Excel, untuk hari ini kita akan membahas masalah berbantuan spesies. Pertama, perlu adik-adik ketahui bahwa analisis korelasi ini hanya menjelaskan hubungan, ya. Jadi hanya hubungan, tidak ada hubungan sebab akibat, jadi tidak ada variabel dependen dan tidak ada variabel independen. Kemudian nilai korelasi itu dari min 1 sampai dengan 1. Kalau min 1 berarti sampai 0 itu korelasinya negatif, artinya korelasi negatif. Semakin naik X maka Y semakin turun, dan semakin naik Y maka X semakin turun. Kemudian ketika 0 itu berarti tidak ada korelasi. Kemudian 1, kalau korelasinya positif sampai dengan 0 sampai di atas 0 sampai 1, maka semakin tinggi X maka semakin tinggi Y, semakin naik nilai Y semakin naik nilai X. Kemudian data yang dianalisis berupa data skala, interval atau rasio, kemudian harus berdistribusi normal sebagai syaratnya. Kemudian banyak data yang dikorelasikan harus sama, ya. Kemudian kita to the point aja, karena ini sudah dibahas di konten kemarin. Pertama, langkah-langkah sama dengan yang kemarin. Misalnya kita ingin mencari tahu hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Jadi kita tetapkan H0-nya dulu. H0 adalah tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dan prestasi belajar. Kemudian H alternatif, ini ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dan hasil belajar. Setelah itu kita menentukan taraf signifikansi yang digunakan. Pertama, 5%. Jadi taraf yang digunakan biasanya dalam pendidikan kita menggunakan 5% atau 0,05. Setelah itu menghitung nilai koefisien korelasi. Kalau sudah ada koefisien korelasi yang ditemukan, maka pengambilan keputusan kita, pertama, boleh kita melihat nilai R-nya. Jadi dibandingkan dengan R hitung dibandingkan dengan R tabel. Yang kedua, boleh menggunakan signifikansi. Nah, untuk spesies sendiri supaya lebih mudah kita menggunakan yang signifikan, tapi boleh juga menggunakan R, ya. Tergantung kalian yang mana yang kalian menggunakan, apakah nilai R hitung atau nilai signifikansi. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan berikan sebuah contoh, ya. Jadi kita akan mencari hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar menggunakan data berikut ini, ya. Jadi X ini adalah kecerdasan dan Y ini adalah prestasi belajar. Baik, kita copy dulu. Kemudian silahkan buka spesiesnya. Ini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi variabel view. Jadi ada dua variabel tadi, yaitu X dan variabel Y. Kemudian kita ubah, karena tadi datanya tidak ada yang bernilai desimal, maka kita desimalnya kita nolkan saja. Sama dengan ini. Kemudian kita beri label. Kalau X tadi adalah kecerdasan, kemudian Y tadi adalah prestasi belajar. Kemudian pengukuran tadi datanya adalah data skala interval atau rasio. Oke. Setelah itu kita kembali ke data view-nya. Tampilan datanya, silakan copy data yang tadi. Saya copy, ya. Oke. Setelah itu, karena tadi kita ingin menganalisis korelasi, maka silakan klik analyze. Setelah itu cari correlate atau korelasi, kemudian bivariate. Kemudian pindahkan kedua variabel tadi dengan nilainya, pindahkan ke sebelah. Kemudian karena kita ingin mencari tahu masalah product moment atau korelasi person, maka checklist yang person, ini person, ya, karena kita menggunakan person di sini. Setelah itu silakan klik OK. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Pengambilan keputusan kita tadi ada dua. Pertama, apakah kita membandingkan R hitung, ini R hitungnya, ya, 0,339, atau menggunakan signifikan. Nah, untuk pada kesempatan ini kita akan pengambilan keputusan kita berkaitan dengan nilai signifikannya. Jadi nilai signifikan ini itu 0,216, ya. Jadi nilai signifikannya 0,216. Nah, sesuai dengan pengambilan keputusan kita, ini signifikannya 0,216. Kalau
signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima HA. Artinya apa? Terdapat hubungan ya. Kemudian apabila signifikansinya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka kita menerima H0 dan menolak HA atau tidak ada hubungan. Karena nilai signifikansinya 0,216 dan ini lebih besar daripada 0,05, maka yang kita terima adalah H0 ya. Jadi kita menerima H0. H0-nya tadi adalah terdapat hubungan secara signifikan. H0-nya tadi adalah tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dan prestasi belajar. Baik, saya pikir cukup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.